Ya, pesantren Nurul Jadid telah menetapkan jadwal kembali ke pesantren secara bertahap. Ini kita lakukan karena sebelum pengurus, pengasuh terutama, memutuskan santri kembali ke pesantren, kami melakukan persiapan, rapat-rapat, koordinasi dengan semua pihak, dan tentu saja meminta masukan juga semua pihak, baik dari kalangan dokter, akademisi maupun pemerintah. Dari beberapa kesimpulan kita meminta masukan, berkoordinasi dan sebagainya, maka kita mengambil kesepakatan yaitu untuk mengembalikan santri, tetapi agar tidak melanggar ketetapan protokol COVID yang telah disarankan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, maka kemudian kita melakukan pengembalian santri secara bertahap. Pengembalian santri secara bertahap juga kita mempertimbangkan tenaga medis kita atau tenaga perawat kita yang akan melakukan screening. Jadi karena keterbatasan itu juga menjadi pertimbangan. Pertimbangan selanjutnya juga bahwa kami persiapan tentang karantina santri di pesantren Nurul Jadid itu juga mempertimbangkan ruangan yang akan ditempati santri melakukan proses netralisasi ya. Santri melakukan proses screening kesehatan atau karantina untuk mensesuaikan dengan kondisi di pesantren. Beberapa aspek itu menjadi pertimbangan kita sehingga pesantren memutuskan mengembalikan santri secara bertahap sesuai dengan jumlah santri per daerah. Oleh karena itu kita menghitung santri dari beberapa daerah dan dikumpulkan dalam satu tahap, tentu menyesuaikan tenaga medis yang kita miliki, tenaga perawat, tenaga tim COVID yang akan melakukan screening, juga tempat yang akan dijadikan tempat tinggal sementara oleh santri. Ya, santri setelah mengetahui jadwal tentu harus melihat protokol yang telah kita tetapkan. Poin-poin yang paling penting protokol yang harus dilakukan adalah menyiapkan surat keterangan sehat. Bisa diminta ke dokter, bisa diminta ke rumah sakit, puskesmas atau klinik di rumah para santri. Kemudian kalau mungkin dilakukan rapid test di rumah masing-masing, baik secara mandiri maupun secara berkelompok yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ini cukup baik karena cukup membantu biaya pesantren. Karena kami, bagian dari kewaspadaan kami, bagian dari kehati-hatian kami memutuskan bahwa santri yang datang ke Nurul Jadid akan kami lakukan rapid test. Oleh karenanya, karena rapid test ini kami lakukan secara mandiri dengan biaya mandiri, tentu sangat membantu. Misalkan para wali santri, para pengurus P4NJ, atau pengurus alumni di daerah-daerah mengusahakan rapid test mandiri di tempatnya masing-masing sebelum berangkat di pesantren Nurul Jadid. Kalau memang mau melakukan rapid test, kami berharap wali santri atau santri melakukan rapid ini setidaknya 3 hari sebelum rapid test. Jadi melakukan sebelum berangkat, maksud saya sebelum berangkat ke pesantren Nurul Jadid. Jadi paling lama 3 hari sebelum berangkat.
syukur kalau menjelang berangkat melakukan rapid. Apa sebabnya? Sesuai dengan saran dokter, kalau jaraknya cukup lama, ada jeda yang cukup lama, ini kan kemungkinan terjangkit lagi selama jeda itu. Karena itu dirasa perlu rapid lagi. Tetapi kalau misalkan menjelang berangkat, kemungkinan untuk terjangkit terpapar itu mungkin sudah tidak terjadi lagi. Kemudian persiapan lain adalah kebutuhan vitamin, kebutuhan untuk mendukung imun kita supaya kuat. Ya, madu, vitamin dan sebagainya, sebagaimana yang kita cantumkan di protokol. Selanjutnya yang harus disiapkan juga peralatan pribadi. Jadi santri diharap untuk tidak memakai barang milik orang lain, memakai pakaian milik temannya. Jadi kita harapkan ketika di pesantren mereka memakai barang masing-masing, barangnya masing-masing, termasuk barang yang keperluan makan, sholat dan sebagainya, mandi dan sebagainya, semuanya diharapkan untuk tidak saling meminjamkan atau memakai milik orang lain. Itu sebabnya masing-masing santri kita harapkan sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan protokol yang telah kita tetapkan. Kemudian dalam perjalanan kita berharap juga santri ini tidak singgah kemana-mana. Jadi santri dalam perjalanan untuk tidak singgah kemana-mana dan langsung berangkat ke pesantren Nurul Jadid. Santri yang kembali ke pesantren Nurul Jadid, kita harapkan melakukan atau berkoordinasi dengan pengurus alumni di daerah masing-masing untuk bisa berangkat bersama-sama. Kita berharap nanti pengurus alumni atau P4NJ bisa koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk menata dan menyiapkan pemberangkatan secara bersama-sama. Tetapi kalau tidak memungkinkan, wali santri atau santri bisa berangkat ke pesantren Nurul Jadid dengan kendaraan pribadi, tentu sesuai dengan protokol pemberangkatan ya, perjalanan ke pesantren. Kita berharap mereka yang diantar oleh wali secara pribadi dengan kendaraan pribadi untuk tidak terlalu banyak membawa keluarga. Kami meminta agar maksimal 2 orang yang mengantar santri-santrinya ke Nurul Jadid. Dan kita harapkan ketika datang semuanya, baik yang berombongan maupun yang kendaraan pribadi, ini semuanya melewati pos 1. Walaupun santri yang ada di wilayah wilayah cabang atau wilayah satelit, ini semuanya harus datang dulu ke gerbang 1 atau di pos 1, karena di tempat ini kita akan arahkan santri ke kampus Unuja. Di situ tempat untuk melakukan screening dan di situ juga penyiapan lain untuk masuk ke pesantren itu kita siapkan di ruang Unuja atau di sekitar wilayah pos 1. Ya, bagi santri atau wali santri yang ingin menunda pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, kami dalam surat edaran sudah kita cantumkan. Jadi wali santri punya hak atau santri punya hak ya untuk tidak kembali sesuai jadwal yang kita tetapkan. Dengan alasan di surat edaran kami cantumkan 3. Yang pertama, karena khawatir kesehatannya, baik khawatir kesehatan penyakit penyerta yang ada di santri,
misalkan penyakit asma dan lain sebagainya, jantung dan lain sebagainya, seperti yang tercantum di protokol, maupun karena khawatir ketika kembali takut terpapar karena bersama-sama dengan santri. Karena kekhawatiran itu kita menghargai, karenanya kami membolehkan wali santri menunda kembali ke pesantren. Alasan yang kedua adalah alasan moda transportasi. Ini terutama dari santri kepulauan dan luar negeri. Baik karena jadwal kapal, pesawat, atau kesulitan ketika masuk ke pesawat karena syarat-syarat tertentu. Kita membolehkan atau memberikan dispensasi untuk menunda pengembalian santri sesuai dengan jadwal. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah wali santri yang berasal atau santri yang berasal dari daerah yang ditetapkan PSBB di beberapa kota besar terutama, dan kemudian tidak bisa keluar dari kotanya, kita perbolehkan, kita beri dispensasi. Cuma untuk memastikan alasan tersebut, kami minta kepada wali santri untuk membuat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan bahwa mereka menunda atau santrinya atau putra-putrinya menunda kembali ke pesantren Nurul Jadid dengan alasan yang sudah kita sampaikan. Tolong ini dikirim kepada kami paling akhir tanggal 5 Juli. Jadi paling akhir tanggal 5 Juli. Baik yang misalkan dia kembali di tahap 1, 2, 3 dan 4. Ini bisa masuk ke kami pada tanggal 5 Juli. Dikirim kepada media-media yang kami miliki atau kepada wali asuh atau wali kelas. Ini kirimkan lewat WA, suratnya difoto dan kirimkan lewat WA. Sudah cukup menjadi data kita bahwa wali santri izin dan kita perbolehkan untuk menunda para putra-putrinya. Kemudian bagi santri yang mau kembali juga, wali santri yang mau mengembalikan santri, kami juga minta untuk mengisi surat pernyataan yang kami kirimkan melalui medsos. Contoh surat pernyataan untuk diisi bahwa wali santri sanggup untuk mengembalikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang nomor 2, wali santri juga siap mendukung kebutuhan pemenuhan standar COVID yang dibutuhkan untuk putra-putrinya. Misalkan mengirim vitamin, mengirim madu, mengirim lain sebagainya yang dibutuhkan, masker misalkan dan lain sebagainya. Ini kita minta wali santri juga ikut mendukung itu. Sebab kalau ini dibebankan kepada pesantren semua, ini tentu sangat sulit. Walaupun kami di pesantren akan melakukan upaya-upaya supaya kita santri yang ada di sini terus sehat. Misalkan kami beri jamu atau ramuan yang telah disiapkan yang menurut penelitian ini sangat ampuh untuk mencegah penyebaran COVID. Kami sudah melakukan pembelian itu, terus juga kami akan melakukan upaya-upaya misalkan senam pagi dan sebagainya. Segala upaya yang kami upayakan untuk menghindari penyebaran COVID ini sudah kami persiapkan. Jadi semuanya insya Allah kami lakukan. Tentu saya dan pengurus pesantren di sini sangat berharap wali santri juga mendukung kami dengan meringankan beban kami apabila ikut membantu dengan menyiapkan beberapa poin yang saya sampaikan di protokol. Jadi sekali lagi santri yang kembali kita minta membawa juga surat keterangan pernyataan dari wali murid. Di pernyataan tersebut juga tertulis, misalkan walaupun kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa,
apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, semua wali murid ini tidak menyalahkan kita semua. Kita minta kepada wali murid kesadarannya untuk tidak misalkan mempermasalahkan pesantren, menyalahkan pesantren dan sebagainya. Karena pengurus, terutama pengasuh, telah benar-benar melakukan semaksimal mungkin untuk upaya pencegahan COVID ini. Sekali lagi, apa yang telah kita lakukan ini sudah sangat maksimal dan tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oleh karenanya, mohon dengan segala hormat, apabila benar, walaupun kami berdoa untuk tidak terjadi apa-apa, tentunya apabila terjadi sesuatu, tentu tidak ingin ada pihak-pihak yang kemudian menyalahkan pondok pesantren. Bagaimana kelas akhir yang sudah ikut ujian, baik yang tingkat SLTP, SLTA, termasuk madrasah ibtidaiyah atau tingkat dasar. Kita minta bagi mereka yang sudah ikut ujian dan dinyatakan lulus misalkan, ini kembali ke pesantren, santri yang mau meneruskan di lembaga Nurul Jadid untuk kembali sesuai dengan jadwal kedatangan santri baru, yaitu tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus. Bagi santri yang lulus dan mau melanjutkan ke lembaga di pesantren Nurul Jadid, di lembaga yang lebih tinggi di pesantren Nurul Jadid. Tapi bagi santri yang berniat boyong atau berhenti atau melanjutkan di tempat lembaga di luar pesantren Nurul Jadid, kita berharap mereka ini datang ke pesantren pada saat pengambilan ijazah. Karena pengambilan ijazah antar lembaga berbeda-beda, kami harap para santri, wali santri menghubungi sekolah masing-masing. Pada saat ada ketetapan pengambilan ijazah, di saat itu pula silakan melakukan upaya untuk boyong. Itu yang kita harapkan. Nah, tentu saja kita berharap boyong yang akan dilakukan tentu tidak sama dalam kondisi normal. Mungkin, sekali lagi mungkin tidak perlu lagi bertatap muka langsung dengan pengasuh, cukup dengan pengurus. Pencabutan atau menyabis ke beliau-beliau mungkin bisa dilakukan pada waktu yang akan datang. Tetapi cukup saat ini penyelesaian administrasi saja, dan tentu tidak perlu lagi untuk datang ke keluarga atau ke pengasuh. Tentu apa yang kami sampaikan ini sudah kami komunikasikan dengan beliau-beliau. Kita semua berdoa agar para pengasuh dan keluarga tetap diberikan kesehatan, dan apa yang telah kita lakukan ini bagian dari kita menjaga para keluarga pengasuh. Sekali lagi kami mohon maklumnya apabila misalkan ketika melakukan boyong ini dibatasi untuk bertemu atau tidak bisa bertemu dengan keluarga pengasuh. Sekali lagi, apa yang kami lakukan, kami sudah konsultasikan kepada para pengasuh dan keluarga pesantren.